dia bertanya, saya jawab, dia tidak mau terima masalahnya. Sekarang giliran saya bertanya toh, boleh? Ya silakan. Oke. Apakah Tuhan yang disembah oleh Yahudi atau Bani Israel itu sama dengan Tuhan? Sebentar dulu, apakah sama dengan Tuhan yang disembah oleh orang Kristen? Simpel aja, pertanyaan saya ringan kan? Oke. Bapak tahu kan kalau Yesus itu di zaman perjanjian lama itu belum ada kan Pak? Secara wujud kan jawab sudah. Jawab Oke. sudah, muter-muter. Yang kamu muter-muter kok, saya cuma tanya kamu kok. Ya, jawab sudah. Apakah Tuhan yang disembah oleh Bani Israel atau Yahudi sama dengan Tuhan yang disembah orang Kristen? Sama Pak, tetapi ketika di zaman perjanjian baru orang Yahudi itu menolak Mesias, sedangkan mereka itu menunggu-nunggu akan kedatangan Sang Mesias. Tetapi sesudah Mesias itu datang, bukannya mereka mengikuti, malah mereka melawan. Karena hal ini sudah dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Dia akan ditantang. Itu Pak. Tuhannya orang Yahudi itu tidak pernah diperanakan, sementara Tuhannya orang Kristen itu diperanakan. Itu bedanya. Apakah Yesus diperanakan secara biologis? Nah, yang lahir di kandang domba itu siapa? Apakah diperanakan secara biologis? Lah, yang lahir di kandang domba itu siapa? Iya, aku tahu. Tapi apakah dia dilahirkan secara biologis? Secara perhubungan? Iya, tapi kan dilahirkan dari seorang ibunda kan? Lahir kan? Dimanapun kamu cari ayatnya Pak, mau di Alkitab, mau di Al-Quran, tetap yang kamu temukan bahwa Yesus atau Isa tidak dilahirkan secara berhubungan biologis. Ya, itu memang benar, tapi faktanya dilahirkan. Coba kamu tanya orang Yahudi itu, apakah nyembah Yesus? Itu tidak nyembah. Situ aja yang Tadi saya sudah menyatakan orang Yahudi itu akan menanti-nanti akan kedatangan Mesias. Tapi sudah Mesias itu datang, bukannya mereka menerima, malah mereka menolak. Bahkan mereka melawan. Iya, itu berarti tidak sama. Bukan tidak sama, tetapi orang Yahudi ini menolak Mesias. Gitu. Tuhan yang kalian sembah itu apa itu warga negaranya Yahudi, Tuhan Anda itu. Kalau Yahudi itu Tuhannya Hasem. Itu bedanya. Aditya. Ya Pak Yesus. Ya, tadi kan Anda bertanya apakah Tuhannya orang Yahudi sama dengan Tuhannya orang Kristen. Tadi ulama muda sudah menjelaskan, itu sama. Cuman pemahamannya orang Yahudi dengan orang Kristen berbeda. Kalau pemahamannya orang Yahudi, mereka masih menunggu Mesias. Sementara orang Kristen itu tahu bahwa Mesias itu adalah Tuhan Yesus, begitu ya. Jadi Anda yang tidak paham, Anda yang salah mengerti, bukan Tuhannya yang berbeda, gitu Pak Aditya. Kalau penjelasan Pak Yusuf ya saya terima lah, walaupun tidak benar itu tidak apa-apa. Soalnya beliau kan yang punya channel. Kalau penjelasan Pak Yusuf ya saya terima lah, walaupun tidak benar itu tidak apa-apa. Soalnya beliau kan yang punya channel. Kalau penjelasan Pak Yusuf ya saya terima lah, walaupun tidak benar itu tidak apa-apa. Soalnya beliau kan yang punya channel. Bukan benar Pak Aditya, bukan nggak benar. Itu karena hanya pemahaman Anda yang tidak bisa menerima. Penjelasannya itu benar, itu seperti itu. Jadi kenapa? Karena Alkitab itu sempurna. Alkitab itu dari kitab Kejadian itu semuanya satu alur. Itu berurutan, runut. Dari mulai Kain dan Habel
bagaimana Habel itu menumpahkan darah, tertumpah darahnya oleh karena Kain si jahat, itu sudah menggambarkan akan kedatangannya orang benar, yaitu Tuhan Yesus. Nah, Kain yang dilambangkan sebagai orang jahat adalah iblis, tidak pernah menginginkan kehidupan manusia, dia selalu menginginkan kematian manusia. Gitu Pak Aditya. Makanya orang, kalau yang suka menumpahkan darah orang, yang selalu menghalalkan darah orang, itu sebetulnya ciri-ciri pengikut setan, Pak. Itu. Karena Tuhan yang benar itu, Tuhan yang justru berkorban buat manusia, Tuhan yang tidak menghendaki kematian setiap manusia, tetapi setanlah yang menghendaki kematian manusia, dan itu diteruskan berlanjut terus sampai ke Abraham, sampai ke Daud, dan sampai kepada kedatangan Tuhan Yesus. Jadi konsepnya itu satu alur. Makanya kitab Kejadian itu the beginning of life, permulaan dari kehidupan. Sedangkan Wahyu itu the end of life. Jadi itu satu kesatuan, dari ujung ke ujung itu jelas Pak Aditya, ya. Jadi cuman pemahaman kalian yang di Muslim yang tidak paham itu. Seperti contoh nih, saya kasih tahu, Hari Raya Korban yang dirayakan di Muslim itu sebetulnya bicara tentang pengorbanan Tuhan Yesus, anak domba. Bukan darah domba binatang yang dicari, yang dikorban-korbankan, bukan itu. Hakikat daripada hari korban itu adalah Tuhan Yesus yang dikorbankan. Makanya di perjanjian lama itu sudah digambarkan dengan Abraham mengorbankan Ishak. Itu. Nah, di perjanjian baru supaya orang-orang nanti tidak bingung kalau misalnya Tuhan itu akan mengorbankan dirinya, ya. Sebagai Tuhan itu dikenal dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Makanya Bapa itu mengorbankan anaknya yang tunggal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Seharusnya kita-kita inilah yang disembelih sama iblis, ditumpahkan darah kita, karena memang iblis itu dari dulu suka menumpahkan darah, tidak pernah menginginkan manusia hidup. Itu pekerjaan iblis, Pak. Nah, Tuhan Yesus datang menggantikan kita supaya darahnya lah yang ditumpahkan, supaya Pak Aditya, kalau Anda terima Tuhan Yesus, Anda dibaptis, Anda tidak perlu nanti ditumpahkan darahnya, mati di dalam alam maut, masuk neraka, gitu loh Pak. Jelas ya Pak Aditya ya? Oke, saya sepakat dengan Pak Yusuf Manubulu bahwasanya orang Yahudi itu berkorban, memotong sapi dan lembu atau domba dan sebagainya. Sementara orang Islam memotong kambing, sapi maupun kerbau. Dan orang Kristen memotong tuhadah. Itu saya sepakat dengan Pak Yusuf. Pak Yusuf bahasanya. Oke, saya sepakat dengan Pak Yusuf Manubulu bahwasanya orang Yahudi itu berkorban, memotong sapi dan lembu atau domba dan sebagainya. Sementara orang Islam memotong kambing, sapi maupun kerbau. Dan orang Kristen memotong tuhadah. Itu saya sepakat dengan Pak Yusuf. Pak Yusuf